Ini tuh posisinya punya kartu kredit Bank Mega. Udah kurang lebih sekitar 10 tahun ya, tertunggak 10 tahun. 2012 lah ya. Oke, 2012 pembayaran terakhir dan didatengin itu setelah 10 tahun kurang lebih ya. Punya 2 kartu Bank Mega, katanya ya, katanya. Enggak, pas datang itu ngasih ada surat penagihan 2, salah satu yang sama yang Carrefour. Saya juga udah lupa lagi itu sih kartu kredit kayak gitu. Oke, seingatnya Kang siapa nama? Kang Cecep ya? Cepi atau siapa? Oke, siap Kang. Seingatnya kakak itu punya berapa kartu? Kalau Bank Mega ya mungkin bisa aja jadi 2 mungkin karena tinggal ada Carrefour sih zaman Carrefour dulu. Dan itu limitnya bisa ya Carrefour? Bisa ya, bisa. Berarti total limit itu 20 jutaan atau 20 juta pas? Ini teh penagihannya tuh total ada yang 1 10 juta, yang 1 12 juta. Oke, yang 1 10 juta, yang 1 12, berarti total ditagihkan ada 22 juta. Itu posisinya nggak inget sama sekali limitnya berapa dulu? Limit zaman dulu saya itu paling gede paling 3 jutaan sih kan, nggak gede-gede gitu kan, karena ada kartu kredit yang lain juga. Berarti anggap saja satunya juga 3 juta gitu atau berapa? Betul, 3 jutaan. Berarti 6 juta kurang lebih total 2 kartu itu. Kartu iya. Oke, dengan posisi 10 tahun terus ditagih. Nah, pas proses datangnya tagihan itu langsung ke kantor atau ke rumah kemarin? Nah, langsung kantor, karena kan saya kan tinggal sama orang tua, saya kan ngekos kayak gitu. Jadi pas saya tahu juga langsung nanya, biasanya sih orang tua udah tahu maksudnya kalau ada yang datang dari DC atau siapapun, nggak pernah ngasih tahu, cuma nggak tahu mungkin kakak atau apa, lagi nggak ini, tahu mungkin, nah saya juga belum bener lagi sih kayak gitu. Dikasih tahu alamat aslinya. Kayak gitu, cuma tiba-tiba datang ke tempat kerja kayak gitu. Oh, ke tempat kerja, oke. Posisi yang datang berapa orang? Sama itu 2 orang. Bahasanya gimana? Bahasanya baik, kayak gitu. Datang ke kasir nanyain saya, terus saya bilang, oh ya saya bantu dari mana, oh ini, udah silakan duduk. Saya juga dengan bijak juga ke mereka, jelasin apa namanya, gimana, oh udah nanti saya pengen ke Bank Mega aja langsung gitu sih. Terus ditinggallah billing tagihannya itu sama surat tugasnya itu. Oke. Kang, posisi pas datang itu sempat minta identitasnya nggak? Kalau saya enggak sih, karena dia langsung ngasih, langsung pokoknya ya udah, pas intinya nantilah saya ke Bank Mega, dia bilang harus dibayar, terus bayar sekian, nanti kalau mau dibantu diskon kayak gitu. Saya bilang ya nantilah ke bank aja kayak gitu, biar saya juga belum jelas ini, tiba-tiba udah lama, saya kayak ingat juga kayak gitu rencananya kayak gitu sih. Jadi opsi yang ditawarkan sama si DC pas datang itu apa? Bayar full payment, diskon berapa, atau rubah cicilan atau gimana? Sempat dia bilang ada diskon, cuman saya tidak mau bertanya banyak juga karena saya bilang nanti saya ke Bank Mega aja. Bisanya kapan, dia nanya. Awalnya saya bilang awal bulan lah kayak gitu, karena Maret berarti ya? Sekarang iya awal Maret kayak gitu kan, nunggu sama cair dulu gaji. Nggak bisa kan, harus hari akhirnya juga bayarnya, kalau enggak besok ditunggu bisa nggak, telepon nih sama yang dari Bank Meganya, katanya telepon sih sama si Mbak siapa kayak gitu kan, ya kan nanti bisa dibantu, katanya nanti bisa dibantu diskon lah kayak gitu. Ya lah, nanti saya bilang saya tetap nanti saya lebih baik enak saya ke Bank Meganya aja langsung kayak gitu sih. Terus jawaban dari sana tetap kekeh harus lewat yang datang itu? Enggak, tetapnya dia tanya bisanya kapan, saya bilang kalau hari paling bisa katanya tanggal 26 ditunggu. Ya udah tanggal 26 katanya paling lambat jam 2 siang kayak gitu. Kayak gitu. Tadi juga follow up lagi, WA lagi telepon, cuma saya angkat. Orang yang kemarin atau beda orang? Ya, kalau orang yang kemarin datang sama juga orangnya kayak gitu. Bukan, yang nge-follow up orang kemarin bukan? Yang kemarin, iya. Oke Kang, ini kita udah ketemu benang merahnya. Sekarang pertanyaannya gini, yakin mau bayar di angka segitu, 10 sama 12 juta? Ya enggak sih, makanya saya juga pengen tahu maksudnya. Good. Kayak gini aja, makanya dari awal tadi saya langsung nanya, intinya kayak gini Kang, kalau ada masalah kayak gini, lebih baik kita breakdown dari awal. Pertama, dulu inget-inget, punya limit itu berapa?
katakanlah sekarang ingatnya 3 juta nih, satunya juga 3 juta. Ya, berarti total limitnya ada 6 juta. Kalau 6 juta, ya kita juga akan melakukan negosiasi di angka 6 juta juga. Kayak gitu, Kak. Ya, kayak gitu. Makanya kata kuncinya limitnya dulu berapa gitu kan. Pakainya berapa dulu tuh, gitu kan. Jadi kalau mau nego nanti takutnya gini, ya bukan takutnya, itu hal yang biasa. Bisa saja hanya dihapus denda, bisa saja hanya dihapus bunga. Itu pun sudah dengan kalkulasi pembengkakan. Artinya bunga sekian rentan waktu tertentunya mereka tetap masih dapat. Sah-sah aja mereka melakukan hal itu, sah-sah aja Kang. Cuman balik lagi ke kondisi kita. Pertanyaannya di awal Maret nanti ada duitnya berapa? Gitu Kang. Nah, saya nanya, ready-nya berapa nanti di awal Maret duitnya? Kesanggupannya. Kalau saya lihat waktu di YouTube akan lihat channel-channel kan kemarin-kemarin juga kan, apa yang penting ada uang cashnya. Kalau sekarang saya mikirnya mau ngambil ada uang cash 2 juta bawa, ya istilahnya kemarin juga sih di sini bilang misalkan ya ini ada 2 kan, bisa satunya aja sekarang dibayar, nanti untuk yang satunya lagi bisa dibayar juga bulan depan, kayak gitu bilangnya kayak gitu. Pada intinya mereka selalu menekankan pembayaran sesegera mungkin, entah kartu yang mana itu pasti, karena mereka dituntut untuk adanya yang namanya payment masuk. Jadi pasti harus kayak gitu. Nah maksud saya gini Kak, posisinya di awal bulan Maret ada duitnya berapa? Kita ngomong buka-bukaan aja, misalkan katakanlah ada 5 nih, atau ada 4 nih, atau ada berapa. Jadi enak kita bikin estimasi buat negonya. Ada berapa? Jadi kayak di kayak gitu. Ya kalau saya 5 juta ada sih untuk bulan Maret kayak gitu. Sekarang juga ada kita 2 juta sih Kang. Gitu. Nah, lebih baik 2 jutanya tahan, jangan lakukan apa-apa dulu. Jangan dipakai buat bayar ini itu dulu, hold aja dulu, simpen aja di dompet, simpen aja di kartu yang kira-kira nggak ada hubungannya sama kita nunggak kartu kredit. Entah itu di bank manapun, jangan ya, nanti kedebet, nanti ke hold. Oke, simpen aja duitnya 2 juta. Katakanlah nanti bulan Maret ada lagi duit 5 juta. Berarti kan total ada 7 juta, ya kan? Tapi kan seingatnya kakak itu, posisi kartunya adalah 3 juta dan 3 juta, berarti kan 6 juta. Udah, kita sekarang bulet aja, kita mau balikin, kita mau lunasin, kita mau nego di angka 6 juta. Ya, lakukan hal itu aja. Yang penting bawa duitnya saat ke bank. Kayak gitu. Nah, nanti saat ke bank itu bilang kayak gini, ke CS aja dulu, nanti pasti disambungkan ke bagian collection. Syukur-syukur sih datangnya ke cabang utama aja, jangan unit lah gitu kan. Ke cabang datang, nanti kan disambungkan. Nah, habis itu pasti akan disediakan ruangan khusus atau by phone juga bisa. Tapi kalau cabang biasanya ada penanganan langsung sih gitu kan. Nah, habis itu kayak gini, jelaskan kronologisnya, tidak sombong, tidak nantangin, tapi punya kemampuan bayar. Kayak gini kalimat konteksnya kayak gini. Terserah kalimatnya mau kayak gimana, pokoknya konteksnya kayak gini. Mas, Mbak, Kang, Teh gitu atau Pak, Bu atau apa siapapun manggilnya nanti. Ini saya atas nama ini yang kemarin didatengin sama DC Bank Mega di tanggal sekian. Nah, saya memang punya kartu kredit Bank Mega, 2 kartu. Ini kartunya dan satu lagi ini. Tapi kartu saya limitnya adalah 6 juta. Kayak gitu aja kata-katanya. Nah, ini saya ditagih 10 juta sama 12 juta. Jelas saya tidak sanggup. Dulu saya memang tidak mampu membayar karena kondisi keuangan. Katakan aja apapun alasan, entah itu tertipu, entah itu bangkrut, entah itu kolaps, apapun itu silakan disampaikan. Habis itu kayak gini kalimat lanjutannya. Sekarang saya sudah ada uang, tapi ini duit ya cuman segininya aja. Saya nggak ada dana lagi. Saya punya itikat untuk menyelesaikan. Ini saya ada duit 6 juta. Kalau boleh, saya mau pakai buat bayar 2 kartu saya ini 6 juta. Tapi saya minta surat lunas gitu aja. Duitnya tunjukkan. Bawa cash aja. Kayak gitu. Karena kalau orang bawa duit cash berarti itu benar-benar mengusahakan kemampuan duitnya ya cari gitu. Tapi kalau orang nyimpen duitnya di ATM, di bank, di rekening itu masih ada asumsi, ini punya sumber duit lain nih gitu. Tapi kalau bawa duitnya cash tuh kayak gitu aja. Ini saya adanya duit sekarang gitu kan segini gitu. Jadi semi memelas tapi logis gitu Kak. Paham lah ya? Kayak gitu. Karena posisinya kalau kita menjanjikan, besok awal bulan, mereka ngejar di awal bulan gila-gilaan, coba aja. Iya benar, betul. Pasti ngejar gila-gilaan. Makanya jangan menjanjikan apa-apa ketika duit belum di tangan, Kak. Repot, urusannya repot, beneran. Apalagi posisi tagihan udah sekian purnama gitu kan. Ibaratnya mau dibayar ya udah, nggak dibayar gimana gitu kan. Jadi kayak gitu aja concernnya. Sampai sini clear. Berarti
Kalau sekarang Oh, saya sorry, datang ke sana, sebentar. Nanti misalkan dikasih opsi kayak gini. Oh ya, AA, nanti kita sambungkan dulu ke bagian collection ya. Silakan ditunggu. Bla 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 bla, nego nanti mungkin akan ada opsi kayak gini. Ah, ini nggak bisa kalau 6 juta. Tapi boleh 6 jutanya dipakai untuk bayar dulu nih, dikasih keringanan, katakanlah nih misalkan 10 juta dan 10 juta, atau misalkan 7 juta dan 7 juta, totalnya kan masih banyak tuh sisanya yang harus diselesaikan. Atau dikasih opsi, ini pakai cicilan aja biar nggak berat, restrukturisasi aja, nanti sebulannya segini, sekarang yang ini dipakai buat DP aja dulu, pembayaran baru. Oh jangan, lebih baik kayak gini, pokoknya jangan mau digiring untuk pembayaran skema apapun kecuali cash and carry, satu kali bayar lunas. Saya cuman punya duit, Mbak, Mas, saya cuma punya duit itu 6 juta. Ini juga duit dari hasil ngada-ngadain yang nggak ada, jadi saya ada-adain lah. Karena saya ingin beresin urusan saya sama Mega. Saya nggak ingin ada tambahan lagi. Cuman memang kemampuan saya saat ini seperti ini. Kalau saya punya duit mah dari kemarin-kemarin sudah saya selesaikan. Karena saya nggak ada duit. Makanya saya baru bisa selesaikan sekarang. Nah ini ada duitnya. Tapi kalau saya harus bayar skema cicilan lagi, saya belum tentu, karena posisi kerja juga lagi gak karu-karuan lah, katakanlah kayak gitu. Posisi juga lagi banyak tanggungan sana-sini. Saya memprioritaskan Bank Mega untuk saya selesaikan. Ini ada duitnya 6 juta, kayak gitu. Sip, gitu aja ya, klasikan aja mainnya. Pokoknya besok kalau mau datang ke Bank Mega sambil WA, sambil chat aja. Boleh. Kayak gitu aja, jadi biar gak ketekan. Sekarang sih saya disuruh datang ya. Oh, sekarang suruh datangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah duit 6 jutanya sudah megang? Kalau 6 juta enggak sih, Kang. Cuman yang paling salah satu itu antara 2 sampai 3 kayak gitu. Antara 2 sampai 3 juta ada. Tapi masalahnya ada. Ketika nego 2 sampai 3 juta dengan posisi limitnya adalah 6, itu kecil, Kang, untuk kondisi seperti ini ya. Apalagi baru satu kali datang nih. Kemarin itu sih ada satu disi bilang bisa, katanya satu dulu dibayar, nanti yang satunya lagi bisa urusan untuk yang keduanya kayak gitu sih, Kang. Kalau mau kayak gitu nggak apa-apa, tapi pastikan dulu lunasnya di angka berapa. Kan dari tadi kita bahas itu lunas ini di angka berapa. Kalau posisi iya sekarang ada 2 juta, tapi yang disuruh bayarnya adalah 10 dan 12 gimana? Oke. Nah, maksud saya tuh gini, Kak. Sekali gebuk aja, tunjukkan amunisi kita itu duitnya cuma segini gitu. Kemampuan bayar kita itu cuma segini. Kalau sekarang suruh bayar 2 juta dulu, nanti hitung-hitungannya jadi berapa? Coba aja, itu 2 juta dulu, sisanya berapa? Ini sisanya dikasih diskon, jadi masih ada 7 juta sama 5 juta, total kurang 12 juta lagi. Lah, repot, Kak. Atau masih 5 juta dan 5 juta, jadi berapa keseluruhan overall? 12 juta jatuhnya. Ya kan? Berarti mending better harus telepon dulu ke si customer CS-nya. Tanya. Hitung-hitungan sisanya. Kalau tanya, gitu. Tanya aja sekalian. Mas, saya dapat diskonnya berapa? Kemarin kan katanya ada diskon. Kayak gitu aja. Pastikan. Tapi asumsi saya sih gini, itu nggak akan gede. Dapat pelunasannya paling cuma hilang 1 juta 2 juta. Kalau nggak 3 juta udah mentok tuh. Jadi masih kena 9 sama 9 misalkan. Atau 9 sama 10 misalkan. Anggar 19 keme. Tetap juga masih 19 juta. Nah, maksud saya tuh gini, Kang, fokus kumpulin duitnya aja dulu, adain duitnya aja. Sekarang katakanlah tanggal berapa sih? Sekarang baru tanggal 20. Nah, ke bulan Maret kan nggak lama tuh. Hold aja beberapa hari dulu, bilang aja belum ada dananya gitu. Belum ada dananya, nanti saya akan usahakan. Udah kalimatnya kayak gitu aja dulu. Nanti kalau sudah ada saya segera ke Bank Mega. Udah gitu aja. Nah, nanti jangan banyak babi-bu langsung datang aja mau beresin, jelaskan kronologisnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau lupa tinggal telepon lagi sebelum berangkat, ntar saya intro lagi. Penguatan penekanannya adalah habis bangkrut. Makanya sekian purnama nggak ada kabar. Nah, ini saya ada duit buat bayar, cuman duitnya adanya 6 juta, kayak gitu, Kang. Oh ya, I see. Kayak gitu aja. Jadi biar tidak ditekan dengan opsi cicilan, tidak ditekan dengan opsi bayar segini dulu, nggak apa-apa. Misalkan katakanlah deal 6 juta nih, ya kan? Sekarang 3 juta dulu, easy, nggak masalah. Bikin minta penjaminannya. Bener, nanti diselesaikan lagi sisanya di tanggal sekian. Enak. Tapi kalau 3 juta dulu sekarang atau 2 juta dulu sekarang, tapi sisanya masih sekian ekor, repot. Nah, pertegas aja sekian sisa-sisanya itu berapa gitu. Oke, ngerti. Sip lah ya, Kang. Gitu aja sementara. Ini posisi saya mau ada schedule yang lain, berkabar lagi aja.
misalkan nanti ada pertanyaan tinggal WA aja, telepon aja lagi gampang. Boleh, siap Kang. Ada lagi? Itu aja sih, paling kalau ada apa-apa saya WA aja deh. Siap, aman, berkabar aja. Siap. Sip, gitu aja Kang. Mangga, salam kenal. Ya, moga-moga bermanfaat. Sip. Kalau ada apa-apa, japri aja. Kalau misalkan lama hapunten, nanti tinggal calling aja jadwal kalau mau telepon. Boleh Kang, siap. Sami-sami, mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.